Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari hari ini kita akan mulai ibadah kita dan ada sakramen perjamuan kudus di akhir ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia memelihara ciptaannya, dia mengasihi ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami bisa sampai ke tempat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini kami menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, menaikkan pujian dan persembahan kami Tuhan kepada Allah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Juga terakhir kami akan ikut dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segenap kebaikan-Mu dan kami menyerahkan ibadah kami sepanjang ibadah ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Shalom. Shalom. Kok gak ada semangat ya? Coba sekali lagi shalom. Shalom. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan tempat ini. Kita akan bersama-sama memuji, meninggikan, menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mana wajah-wajah berserinya, boleh ucapkan kanan kirinya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Ada satu nama, nama yang berkuasa, nama yang patut kita sembah, nama siapa? Yesus, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian, ada kuasa. Ya
bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kita mau bersuka cita atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kita. Amin. Hati kami percaya Tuhan, Engkau keselamatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara Tuhan. Telah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersuka cita boleh katakan puji Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. waktu tiba. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami. Sama-sama kita katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak.
apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, amin. Amin, saudara. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh ketegangan, masa-masa yang penuh kekhawatiran, kita yakin dan percaya semua dapat terlewati. Karena kita punya Allah yang setia, Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, just believe in God. Doa
dia, jangan biarkan mulutmu hanya terdiam. Kita sembah dia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Mari jemaat Tuhan, I will worship. I will worship. I will worship you, Jesus. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur Tuhan kembalikan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan segala pujian, segala penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan Yesus dapat menjadi janji kami Tuhan. Bahwa selamanya kami akan berikan penyembahan kami akan berikan syukur kami akan berikan hormat kami hanya untuk Engkau. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah Bapa. Terima kasih Yesus. Segala kehormatan, segala kemuliaan kami naikkan dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara.
Shalom saudara, mari kita bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan yang memperkuat iman kita di dalam Yesus Kristus. Kelas Core season terbaru akan segera dimulai. Daftarkan diri Anda. Kelas Core Membership akan diadakan setiap hari Senin kedua dan keempat. Kelas Core Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ketiga. Kelas Core Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ketiga. Kelas Core Ministry akan diadakan setiap hari Minggu yang kedua dan keempat. Kelas Core Mission akan diadakan setiap hari Minggu yang ke-1 dan ketiga. Setiap kelas diadakan pukul 7 sampai 8 malam dan kelas ini dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut ini atau scan QR Code yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, dapat menghubungi nomor berikut. Mari bertumbuh bersama, Tuhan Yesus memberkati. Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup sendiri, tetapi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Manusia memerlukan Allah, juga memerlukan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan. Demikian juga dalam pengiringan kita di dalam Kristus, maka kita sebagai murid-murid Kristus juga memerlukan persekutuan dengan murid-murid yang lainnya untuk bisa saling membangun kerohanian kita, juga untuk bisa menggunakan karunia rohani yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk membangun jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara join di dalam Saron Gereja Rehoboth. Daftarkan diri saudara melalui Google Form yang kami sebarkan dalam WA Group kebaktian saudara. Atau bisa menghubungi nomor telepon Gereja Rehoboth. Mari saudara bergabung dalam Saron Gereja Rehoboth untuk saudara bisa membangun manusia rohani saudara dan juga bisa menggunakan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan saudara untuk membangun jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, ikut Sharon, saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Luar biasa. Walaupun mungkin yang jujur ada yang nggak luar biasa juga pagi hari ini. Kita sering kali ngomong bahwa ketika ditanya apa kabar, luar biasa. Tapi mungkin di dalam hati kita, ini cicilan rumah belum beres nih. Ini utang belum bisa kebayar nih. Ini uang sekolah anak gimana bulan ini. Ini bagaimana dengan karir saya? Bagaimana dengan jodoh saya? Bagaimana dengan orang-orang yang sakit di rumah saya? Tapi kalau ditanya sama hamba Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Tapi pagi hari ini saudara boleh jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lagi enggak luar biasa Tuhan. Atau saya lagi luar biasa tapi yang negatifnya Tuhan. Mari pagi hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Karena temanya ini agak tepat nih tentang kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bagaimana perasaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami diberikan karunia untuk bisa kembali lagi menghampiri Engkau beribadah. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersekutu bersama dengan teman-teman kami Tuhan, saudara seiman. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan menikmati hadirat-Mu. Biar firman-Mu sampai dalam relung hati kami terdalam. Mengubahkan hidup kami.
memberikan semangat baru dalam hidup kami, menambahkan cinta kami kepada Engkau Tuhan, dan semakin iman kami semakin menyala kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, bukan karena hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu lemah dan tidak berdaya Tuhan, tapi kuat kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin, amin. Saudara, dalam kehidupan kita punya timeline, ya, a human timeline. Ini adalah garis kehidupan manusia yang sejati. Ya, saya bilang saya yang sejati karena yang sejati itu hanya dari Allah, benar? Orang mengatakan itu orang Kristen katanya. Enggak, sesungguhnya ini yang Allah ingin kehendaki dalam kehidupan manusia. Setiap kita punya timeline. Kita harus memulainya dengan calling, dengan panggilan kita. Dengan tujuan hidup manusia. Setiap manusia berjalan di atas muka bumi ini harus dengan sebuah tujuan, benar? Jika saudara tidak punya tujuan, saudara tidak akan melangkah kemana-mana. Saudara akan berputar-putar saja karena saudara tidak menuju apa-apa. Apapun tujuan itu, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, tujuan sampai mati nanti, tujuan kekekalan. Tetapi setiap manusia harusnya memiliki sebuah tujuan. Dan Allah juga memanggil kita. Allah kita memanggil kita untuk setiap kita memiliki tujuan. Setiap kita memiliki panggilan. Setiap orang dipanggil Tuhan untuk jadi sesuatu. Nah, setelah itu kita akan belajar firman Tuhan setelah dipanggil. Oh, saya dipanggil oleh Tuhan, saya bergabung dengan gereja Rehoboth, saya terima Yesus. Dan kita mulai belajar firman Tuhan. Kita sudah mulai menggali lagi apa janji-janji Tuhan dari orang-orang yang mengikut Dia. Apa janji-janji Tuhan kepada orang-orang menjadi murid Yesus. Lalu kita mengamini janji itu masuk dalam hati kita, dipegang erat-erat dalam hati kita. Dan kita berjalan menuju tujuan itu dengan janji-janji Tuhan yang ada dalam hati kita. Benar? Dan kita melakukan journey, kita dalam perjalanan. Sekarang saudara dan saya ada di tahap God promise sama journey. Kita sedang menikmati janji Tuhan, sedang mendapatkan janji Tuhan, kita juga sedang melakukan perjalanan dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan tentu saja tidak mudah. Ada pergumulan di dalamnya. Ada usaha kita di dalamnya. Tetapi ada doa juga di dalamnya. Ada iman juga yang di dalamnya bekerja. Nah, sampai suatu saat kita akan dipenuhkan, fulfilled. Kita digenapkan. Allah menggenapkan setiap janji kita. Mungkin dikerjakan di dunia ini. Mungkin juga dikerjakan nanti. Ketika dalam kehidupan yang selanjutnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Ishak. Di mana ini adalah fulfilled, janji yang digenapi itu dalam perjuangan Abraham. Ya, minggu ini kita bulan-bulan ini kita belajar tentang Abraham dan kita sampai kepada akhir dari janji itu digenapi, yaitu dengan kelahiran daripada Ishak. Mari kita buka bersama-sama dalam Kejadian yang ke-21. Ishak lahir. Ada 8 ayat, 7 ayat. Saya akan bacakan perlahan buat saudara. Saudara simak, saudara buka Alkitab saudara. Saudara membaca dalam hati dan perhatikan sungguh-sungguh ayatnya. Kelahiran Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anak itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Di minggu pertama kita belajar tentang Pak Dena
ceritakan tentang hubungan, bagaimana Abraham menanggapi janji Tuhan. Tanggapan itu berkenaan dengan keintiman mereka. Abraham intim dengan Allah, lalu Abraham merespon dengan baik. Tetapi Sarah tidak begitu intim dengan Tuhan. Dia tidak ketemu dengan Tuhan, dia merespon dengan sedikit salah. Seperti itu ya, dia meragukan, dia menertawakan, seperti itu. Nah, tetapi hubungan itu melandasi bagaimana janji ini terus berjalan. Seperti itu. Minggu kedua Pak Welem katakan tentang privilege room. Dalam perjalanan iman itu, dalam perjalanan janji Allah menuju anak-anaknya yang lahir itu sempat kejadian tentang Sodom dan Gomora. Dan Allah mendekat, menggunakan privilege-nya, menggunakan keintimannya dengan Tuhan untuk bersyafaat bagi orang lain. Bukan untuk Lot dikatakan. Dia percaya bahwa Lot pasti diselamatkan karena Lot orang benar. Tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, dia berusaha menggunakan area itu. Kita tahu bahwa Allah berdaulat ya. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi Allah membuka ruang untuk kita juga bisa berdoa kepada Dia. Nah, Abraham gunakan itu. Ini dalam perjalanan, ini dalam journey-nya tadi ya. Kalau kita belajar panggilan anak-anak manusia itu dalam journey-nya, termasuk dalamnya adalah ada ruang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada ruang kita bisa curhat kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini saya ajak saudara, mari jujur kepada Tuhan. Mungkin saatnya pagi ini saudara katakan, saya sedang tidak luar biasa Tuhan pagi hari ini. Tetapi mari kita melihatnya dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata manusia yang melihat masalah kita di depan kita yang begitu besar. Tapi mari saya mengajak saudara untuk melihat dari kacamata Tuhan. Kacamata janji Tuhan itu. Minggu lalu Pak Arianto katakan tentang bahwa Abraham juga manusia biasa. An ordinary people, biasa. Orang yang memiliki kelemahan. Memiliki banyak kesalahan dalam keputusan-keputusannya. Itu sama persis dengan kita. Begitu banyak juga kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Banyak keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Nah, Abraham juga sama persis. Gitu ya. Nah, hari ini kita melihat dari perjalanan yang seperti itu. Dari keintimannya. Dari kelemahan-kelemahan Abraham itu. Allah toh tetap melaksanakan janjinya tadi. Tadi dikatakan seperti yang telah difirmankannya. Allah memperhatikan Sarah dan melakukan janjinya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang janji yang digenapi itu. Janji yang nyata pada akhirnya. Untuk setiap orang-orang yang Tuhan telah berikan janji itu. Dalam hal ini adalah Sarah dan Abraham yang mendapatkan Ishak. Nah, saudara, banyak orang yang memaknai firman Tuhan dengan sedikit sembarangan. Ya, ini yang tadi saudara. Bagaimana kelahiran Ishak itu kita maknai bagi kehidupan kita. Nah, tidak hanya dalam perikop ini saja, tapi mungkin dalam perikop-perikop yang lainnya. Kita sering kali mencomot ayat itu ketika Abraham diselamatkan oleh Tuhan, ketika Abraham ditolong oleh Tuhan. Lalu katakan bahwa kita juga akan lakukan hal yang sama, Allah juga akan lakukan hal yang sama juga. Tetapi kita lupa bahwa Abraham dan kita adalah sama-sama pribadi. Pribadi yang berbeda, dan Allah juga adalah Allah pribadi yang berkuasa. Kita tidak bisa mencomot ayat itu dan mengklaim, ayatnya pasti itu dah kejadian dalam hidup saya. Enggak bisa dimaknai seperti itu. Ada makna-makna yang sesungguhnya kita mau katakan dalam firman-Nya. Tetapi apakah berarti kita juga tidak bisa memaknai secara pribadi? Tentu saja bisa. Kita bisa memaknai secara pribadi. Nah, kita akan belajar perlahan-lahannya bagaimana kelahiran Ishak itu kita maknai untuk bagi dunia, bagi apa yang Allah rencanakan, juga bagi Abraham dan bagi kita. Kita akan perlahan-lahan ya. Kelahiran Ishak adalah penggenapan jalur mesianik. Ya, Allah sudah merancangkan bahkan dari Kejadian, pre-evangelium. Saya dulu pernah proto-evangelium, dulu pernah saya cerita tentang bahwa sejak kejatuhan manusia, Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Allah sudah merancangkan tentang kepala ular yang diinjak itu. Dan tumit manusia itu akan diremukkan. Dan bagaimana anak itu lahir dari seorang perempuan. Itu di Kejadian 3 sudah diceritakan tentang hal seperti itu. Nah, Ishak lahir adalah kelanjutan dari janji itu.
Kalau kita melihat dalam Alkitab, maka yang jadi peran utama adalah Yesus. Selalu yang menjadi peran utama adalah Yesus. Ketika kita membaca sebuah perikop, sebuah ayat, kita harus berpikir ini apa hubungannya dengan jalur penggenapan bagi keselamatan mesianik itu. Jalur mesianik itu, jalur kedatangan Mesias itu bagaimana jalurnya. Kita harus melihat bahwa kelahiran adalah penggenapan. Kenapa Allah tidak menginginkan dari istri yang lain? Yang Sarah belikan dari budaknya, kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau pakai cara itu? Tahu itu juga lahir dari Abraham. Tetapi Allah katakan tidak, aku tidak mau jalur itu. Aku mau jalur dari Sarah. Karena aku sudah menjanjikan itu. Pada tahun depan, Sarah akan mengandung, akan melahirkan. Maka kelahiran Ishak adalah kelahiran bagi seluruh bumi. Bagi saudara dan saya. Kelahirannya bukan hanya sebagai kelahiran untuk Abraham saja. Kelahirannya bukan sebagai untuk keluarga itu saja. Tetapi kita adalah bagian di dalamnya, saudara. Ya. Maka kelahiran Ishak adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa segala sesuatu berkat itu selalu bagi saya, bagi saya, bagi saya. Kalau ada janji Tuhan tentang berkat, kita langsung mengkonotasikannya itu buat saya, buat saya. Sebentar. Alkitab tidak merencanakan seperti itu. Alkitab menceritakan itu kalau saudara melihat ada jalur, ada garis yang jelas sekali menunjukkan bahwa nanti suatu saat Mesias akan lahir. Jadi berkat kelahiran Ishak itu bukan hanya untuk keluarganya dia, tapi untuk orang seluruh bumi. Tapi artinya termasuk buat saya juga dong. Karena juga kita adalah bagian dari jalur mesianik itu. Kita juga ikut di dalam jalur keselamatan itu. Kita juga ikut tergabung di dalamnya. Mari kita periksa ya. Saudara buka di dalam Efesus, saudara. 1 Petrus yang kedua. 1 Petrus yang kedua. Ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 10. Katakan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Jadi kalau disebutkan bahwa umat pilihan, umat yang dikasihi Tuhan, kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk di dalam orang-orang yang direncanakan, dijanjikan Tuhan untuk keselamatan itu. Kita termasuk di dalam. Jadi berkat kelahiran Ishak itu bukan untuk keluarga Abraham dan Sarah dan Ishak saja yang diberkati. Tetapi itulah berkat bagi kita juga. Berkat sampai pada keselamatan itu. Ya, ada ceritanya, ada sejarahnya bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia. Satu lagi. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Ini jelas sekali katakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ketika kita memaknai kelahiran Ishak, kita juga tahu bahwa kita adalah bagian di dalamnya. Kita adalah bagian dari jalan keselamatan itu. Kita bagian dari keselamatan dalam Yesus itu, bahkan dilanjutkan oleh para rasul, murid-murid Yesus, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja. Mungkin kalau kita dilanjutkan dari bapak-bapak reformasi, dari bapak-bapak gereja yang telah lebih dahulu, sampai pada akhirnya di dalam gereja Rehobot ini, sampai saudara akhirnya duduk di tempat ini, kita adalah bagian di dalamnya. Kita tidak bisa katakan bahwa itu mencerita masa lalu dan tidak ada hubungan dengan saya. Tidak. Keselamatan Ishak ada hubungan dengan kehidupan saya. Keselamatan Ishak itu ada hubungan dengan berkat yang kita terima bersama-sama. Terlebih adalah berkat keselamatan di dalam Kristus. Jadi kita adalah bagian dari cerita besar itu, saudara. Ya, ini adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Satu lagi terakhir. Efesus 2 ayat 10. Ya, ayat yang cukup menguatkan bagi kita. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Kita diperlakukan untuk melakukan pekerjaan Allah yang sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat saudara. Jadi ketika kita melihat membaca satu perikop tentang kelahiran Ishak itu, ternyata ada bagian juga dalam kehidupan kita. Kita adalah bagian di dalamnya.
Ya, mari lanjut bagaimana kita memaknainya untuk diri kita pribadi. Bisa kembali ke slide. Bagaimana kelahiran Ishak bagi Abraham atau bagi kita? Ya, kita melihat yang pertama, bagaimana kesetiaan dan ketekunan, siapa yang tekun dan setia. Kalau kita melihat minggu-minggu yang lalu kita bisa memperhatikan siapa yang tekun dan setia. Ternyata yang tekun dan setia bukan Abraham. Ternyata Allah yang tekun dan setia dengan janjinya. Karena Abraham tidak setia dengan janji Tuhan. Karena Abraham tidak tekun dengan janji Tuhan. Tetapi justru Allah yang tekun dan setia dengan janjinya. Kita perhatikan, lihat. Ketika Abraham sudah dijanjikan sebagai akan menjadi bapa dari segala bangsa, tahu dia takut juga. Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau Fir'aun? Bagaimana kalau Abimelek itu membunuh saya gara-gara Sarah, istri saya? Loh, bukannya sudah dijanjikan bahwa engkau akan jadi bapa segala bangsa? Kalau engkau mati sekarang, gak akan jadi bapa segala bangsa dong. Tetapi kalau kita percaya, tapi ternyata pada kenyataannya siapa yang setia? Bukan Abraham yang setia, Allah yang setia. Allah yang menjagai. Sampai Allah turun untuk masuk dalam mimpinya Abimelek dan mengatakan bahwa jangan kau jamah perempuan itu. Siapa yang setia? Allah yang setia. Bukan kita yang setia. Makna yang kita bisa belajari. Yang kedua, dan kebenarannya bukan kebenaran Abraham, tapi kebenaran Allah. Ketika kita belajar tentang satu perikop, satu ayat, kita sering kali terburu-buru untuk katakan bahwa ini buat saya, ini berkat buat saya. Lihat, karena imannya Abraham itu, maka Abraham diperhitungkan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana iman Abraham itu terjadi. Bahkan dia tidak beriman. Bapak orang beriman itu ternyata tidak terlalu beriman juga. Tetapi justru Allah yang benar, Allah yang setia. Oh Patrik, kalau begitu lalu apa gunanya iman kita? Jika demikian, bagaimana iman bekerja? Nah, kita akan belajar ya. Saya ada 2 pelajaran saja pada pagi hari ini. Kita tidak terlalu panjang karena ada sakramen perjamuan. Bagaimana iman bekerja? Kita selalu memandang iman seperti ini. Bahkan ketika iman Abraham pun dipandangnya seperti ini. Kita semakin percaya bahwa Allah berkuasa. Saudara bisa melihat perbedaannya, sesengaja dibuat merah, dibuat fontnya lebih besar. Kita semakin percaya bahwa Allah berkuasa. Jadi kuasa Allah itu bergantung kepada kepercayaannya saya. Kita selalu ingin memompa iman kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan Allah itu bekerja karena iman kita semakin besar. Kalau ditanya, kenapa masih seperti, ya karena saya kurang beriman. Lalu kita berusaha memompa, memaksa diri kita untuk semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Kita berpikir bahwa iman bekerja akan seperti itu. Tapi kita melihat Abraham, tidak seperti itu. Bukan karena Abrahamnya, tetapi karena Allahnya. Maka saya menuliskan demikian. Kita semakin percaya bahwa Allah berkuasa. Bahwa Allah yang berkuasa. Saya tidak bisa memompa iman saya menjadi besar. Tetapi saya bisa semakin bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah yang besar. Tuhanlah yang besar. Tuhan, saya tidak mampu memompa untuk menjadi punya self confidence tentang kebesaran Tuhan. Saya tidak mampu punya kemampuan untuk bisa semakin memompa iman saya semakin besar. Wah, makin percaya, makin pede, makin self confident bahwa Tuhan akan kerjakan seperti itu. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Bahkan Abraham yang sudah melihat Allah sendiri, bahkan ketemu dengan Tuhan, bahkan makan bareng dengan Tuhan. Enggak bareng juga sih, waktu itu dia enggak makan. Tapi makan, dia melihat Allah bersama dalam perjamuan bersama dia. Tetap enggak percaya tuh. Artinya bukan kita yang bekerja. Tetapi kita semakin percaya bahwa Allah semakin besar.
Saya tidak bisa membuat hati saya menyala-nyala untuk percaya bahwa Allah akan memimpin kehidupan saya, akan menjamin kehidupan saya. Saya tidak mampu karena tekanan datang, kenyataan datang, tagihan datang, hutang datang, masalah datang, penyakit datang. Dan saya tidak mampu untuk semakin besar. Apa yang bisa saya kerjakan? Yang bisa saya kerjakan adalah menyandarkan dan saya makin percaya bahwa Tuhan besar, Tuhan besar, Tuhan besar, Tuhan besar. Allah yang berkuasa, bukan saya. Saya tidak mampu Tuhan. Bahkan tolong saya untuk saya yang kurang percaya ini, firman Tuhan katakan demikian. Tolong saya yang kurang percaya ini Tuhan, tolong. Dan kalau Allah bekerja berdasarkan kepercayaan kita semua sudah lenyap, saudara. Bukan karena iman kita. Tetapi bersandar kepada Tuhan semakin besar, semakin besar. Kita menyandarkan hidup kita. Saya percaya bahwa Allah yang sanggup. Bulan ini Saron bicara tentang iman. Makanya ikut Saron, seru saudara. Kalau dibongkar, bukan sayanya. Begitu ini bagaimana iman bekerja. Kita semakinnya itu kecil saudara. Kita semakin tetap tidak bisa besar. Percayanya tetap sama itu hurufnya. Tetapi Allah berkuasa. Allah yang semakin besar. Allah yang semakin mengerjakan yang terbaik menurut apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Kita sering sekali miskom dengan firman Tuhan, saudara ya. Kita sering kali banyak salah dengan firman Tuhan dan kita menganggap bahwa ini yang terbaik. Makanya saudara ikut Biblical 9. Tanya, wah kalau kayak gitu baca Alkitab susah dong. Gampang saudara. Saudara bisa WA Pak Yohanes, Ibu Christine. Hamba-hamba Tuhan. Om, Tante, ini maksudnya apa ayat ini ya? Ini konteksnya apa nih ayat ini? Kita sering kali miskom dengan itu. Ya nggak salah. Tetapi ada dua hamba Tuhan, ada wakil hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pengajaran. Sudah tinggal telepon WA Dena, Teli, itu saya kasih kerjaan buat kalian ya. Teli, Reta, Pak Welem. Tanya sama mereka, ini perikop ini ngajarin apa sih Tuhan? Kita tidak mau tersesat ya. Kita memaknai firman Tuhan dengan benar. Bagaimana kita memaknai tadi kisah. Saya ingin cerita sedikit lucu. Anak saya pulang sekolah. Yang paling kecil saya sudah minta izin kepada dia. Boleh gak nama kamu disebut di sini? Saya minta izin dulu. Kalau enggak nanti dia disu. Karena ini masuk YouTube tanpa minta izin saya bisa kena sama dia. Dia datang tiba-tiba bawa lato-lato saudara. Ya ilah, ini kan udah dikasih tahu bahwa lato-lato itu mengganggu gitu, tok tak. Tapi bolehlah. Masa seumur hidup dia tidak pernah tahu lato-lato gitu, bolehlah. Kakaknya tidak tertarik sama sekali, tapi adiknya tertarik. Dia main lato-lato, belajar lato-lato, tak tidak ketemu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Akhirnya dia bisa. Dia mahir main lato-lato. Sebuah pencapaian buat dia. Ini sebuah progresif dalam kehidupan saya. Saya bisa memainkan lato-lato dengan baik. Lalu dia sedikit sombong, dia bawa ketika makan malam dengan engkongnya, dia bawa lato-latonya. Dia main lato-lato, tak. Ingin buktiin, saya udah bisa main lato-lato gitu. Engkongnya kan sudah di kursi roda gitu ya, sudah. Saya pikir ini mengganggu sekali, sudah dalam keadaan yang lemah, malah dengar tok tak gitu ya. Tapi karena engkong yang baik dia tanya sama Ken, itu apa? Terus si Kennya, oh ini lato-lato Grandpa. Begini cara mainnya. Aduh, saya gak ikut waktu itu. Oke lah, dia sudah show off, sudah gitu, makan sudah selesai. Oke, kita pulang, sampai mobil, istri saya bilang, sudah di dalam mobil, lalu bilang, sebentar, dia sudah keluar lagi, apa? Grandpa-nya sudah diranjang. Dia sekali lagi main lato-lato di depan grandpa-nya. Dia pikir itu adalah menghibur grandpa-nya, gitu ya.
Dia pikir bahwa itulah hiburan yang terbaik yang bisa dipersembahkan bagi grandpa-nya. Grandpa, lihatlah bahwa ini lato-lato bisa berjalan dengan baik. Grandpa tak, lalu dia balik lagi pulang. Istri saya ngakak di dalam mobil. Apa yang kamu kerjakan? Aku menghibur grandpa dengan main lato-lato, katakan demikian. Saya melihat bahwa dia persis dengan kita. Kita menganggap bahwa kita ibadah kepada Tuhan. Kita beranggap bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tapi betapa banyak kita miskomunikasi dengan Tuhan. Ya Tuhan tidak marah, grandpa juga tidak marah. Dia juga mungkin oh iya sangat menarik sekali sambil pusing. Wing di telinganya mungkin. Ya terima kasih Ken sudah menghibur grandpa dengan memainkan lato-lato. Mungkin di hadapan Tuhan kita lakukan hanya hal yang sama. Kita juga bodoh di hadapan Tuhan. Kita juga mungkin tidak benar. Tapi yang terpenting adalah niatnya yang luar biasa. Kita punya seperti itu benar. Saudara hujan loh tadi di luar. Tapi saudara hampir menghampiri tempat ini. Karena saudara rindu dengan firman Tuhan. Saudara rindu ikut sakramen perjamuan kudus. Mungkin ada hal juga yang dalam kehidupan kita tidak sempurna. Mungkin sama seperti kita menanggapi kelahiran Ishak ini. Kita juga mungkin gagal untuk bisa memaknai. Kita pikir bahwa janjinya akan seperti itu juga bagi saya. Enggak selalu demikian. Tetapi apakah kita bisa memaknai bahwa itu juga baik bagi itu? Iya, kita bisa belajar tadi ya. Bahwa sebenarnya yang setia dan yang tekun adalah Allah. Bukan saya. Kita juga bisa belajar bagaimana kita memperhatikan bagaimana iman bekerja dalam kehidupan kita. Bukan kita yang semakin percaya, tetapi Allah yang semakin berkuasa. Kita hanya bisa menyandarkan saja. Kita hanya bisa menopangkan tangan kepada Tuhan, katakan Tuhan, saya percaya. Ada satu hamba Tuhan katakan bahwa zaman dulu itu jabat tangan orang Yunani atau Romawi begini, saudara. Jadi ada dua pihak yang menggenggam. Dan itu baik sekali. Ketika kita bersalaman kepada Tuhan, ketika kita menggenggam. Maka yang sangat mungkin terjadi adalah tangan kita yang menjadi lemah dan melepaskan genggaman. Tetapi puji Tuhan ada satu tangan lagi yang tidak akan melepaskan genggaman. Mungkin ini terlepas tapi ini tetap tidak. Itu genggaman Tuhan. Itulah iman, bagaimana iman bekerja. Bukan saya yang semakin percaya. Tetapi saya tahu bahwa Allah yang semakin besar melebihi segala sesuatu. Kita belajar yang kedua. Dia melakukan yang dijanjikannya pada waktu yang telah ditetapkannya. Mari kita buka dalam tadi ayatnya. Dalam Kejadian yang ke-21. Ayat pertama dan kedua. Semoga kelihatan ada beberapa kata yang saya birukan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menggenapi. Tetapi ada satu lagi, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Kita tidak tahu kapan ketetapan itu. Kita tidak tahu bagaimana apa yang sedang dijanjikan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi yang bisa kita kerjakan adalah menghampiri Tuhan. Seperti yang minggu pertama, keintiman dengan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa bukan kita yang luar biasa. Tetapi janji Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketekunan Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Bukan kita yang luar biasa. Yang bisa kita kerjakan adalah kita mempercayai itu dan tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus. Minggu lalu kita doa pengerja. Dan Pak Timo sampaikan satu ayat. Dalam Lukas yang ke-7, kita buka saja saudara ya, dalam Lukas yang ke-7. Lukas yang ke-7, hanya 2 ayat saja ya saudara, karena itu satu perikop yang cukup panjang tentang bagaimana
kejadian bagaimana perempuan Sunda itu meminyaki kaki Yesus dan bagaimana orang Farisi itu mengecam dalam hati, mengecam Yesus. Lukas 7 ayat 36 dan 38. Lukas 7, 36, 30 sampai 30, ya sampai 38. Katakan demikian, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini kata ini yang menyentuh saya. Sambil menangis. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika Patimo membacakan ayat itu, saya memejamkan mata dan sedang membayangkan bagaimana kira-kira setting scene-nya, bagaimana kejadian itu. Ketika Yesus masuk dalam ruangan itu dan mulai duduk, lalu perempuan itu tahu bahwa Yesus hadir di rumah itu. Lalu dia datang. Dia belum mendengar apapun, sepatah kata pun dari yang Yesus katakan di tempat itu. Yang dia tahu dia adalah Rabi, dia adalah Mesias itu yang dijanjikan itu. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang yang terluka. Dia mengampuni dosa. Dia tahu bahwa orang itu ada di rumah itu. Lalu dia bergegas ke sana. Tetapi di dalam perjalanan itu dia menyadari bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia menyesal dengan dosa-dosanya. Dia berduka cita dengan dosa-dosanya. Jadi belum sampai ke tempat itu, belum mendengar apapun dari Kristus, dari Yesus. Yesus belum mengucapkan apa-apa. Dia sudah nangis. Dia sudah berduka atas dosanya. Bukankah Yesus menyukai hati yang remuk di hadapan Tuhan? Orang yang berduka cita karena dosanya. Nah, pagi hari ini ketika tadi saya opening, apa kabar saudara? Luar biasa. Tetapi mungkin di hati saudara sedang menangis. Sedang berdiri di belakang Yesus dan sedang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Nah, pagi hari ini mari hampiri Tuhan. Tidak hanya pagi hari ini. Di saat manapun, ketika saudara punya kesempatan, hampiri Tuhan. Seperti perempuan ini. Dia berdiri dan menangis. Dia berduka cita atas dosa yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Lalu orang Farisi itu, Yesus bergaul ya dengan orang Farisi, dengan pemungut cukai. Minggu-minggu ini pemungut cukai lagi viral, saudara, benar? Pemungut cukai lagi viral di Indonesia. Dan orang Farisi mengatakan, masa dia gak tahu sih? Apa yang diharapkan orang Farisi itu? Orang Farisi itu mengharapkan ketika tahu bahwa perempuan itu perempuan yang berdosa. Lalu Yesus menyepak, pergi engkau. Itu yang diharapkan bukan? Atau dia menjauh, Yesus menjauh, siapa kamu? Itu yang diharapkan Tuhan. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Ketika kita berdosa orang dipikirkan bahwa harusnya Allah menyepak engkau. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus menghargai apa yang perempuan itu lakukan. Nah, pagi hari ini ketika Ishak adalah janji yang digenapi. Dan kita tidak tahu, mungkin ada pernah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Boleh nyalakan lagi? Apa janji pribadi? Jangan-jangan saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara tidak tahu apa janji Tuhan bagi kehidupan saudara. Saudara tidak pernah membuka firman Tuhan. Saudara tidak pernah tahu janji-janji apa yang Tuhan mau berikan bagi umatnya, bagi murid-muridnya. Saudara mungkin mengalami suatu kekelaman pada saat ini. Saudara katakan mungkin ya Tuhan sedang menguji saya. Tapi jangan-jangan saudara bukan murid. Yang diuji itu murid saudara. Yang diuji itu murid. Enggak murid itu enggak diuji saudara.
Tapi apakah saudara mau jadi murid Kristus? Ikut KOR, saudara. Mau jadi murid Kristus. Dalam bentuk yang mudahnya ya, dalam pragmatisnya ikut KOR, saudara. Itu jadi murid Kristus, dimuridkan. Terus saudara tanya, itu KOR buat apa? Buat memuridkan saudara. Kalau saudara murid, ya nanti diuji. Kalau saudara sekarang mengalami ujian, jangan bukan ujian, karena saudara bukan murid. Ikut KOR, saudara. Saudara, ketika calling dan God promises, mungkin kita tidak tahu dua-duanya. Jangan-jangan kita mungkin tidak tahu dengan panggilan itu. Jangan-jangan kita tidak tahu dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita journey saja. Journey dan bilang kita mau journey bersama dengan Tuhan. Sebentar, kamu tahu gak panggilan Tuhan bagi dirimu? Kamu tahu gak janji Tuhan bagi dirimu? Kita tahunya bahwa saya berjalan bersama dengan Kristus. Tapi kamu tidak tahu berjalan dengan Kristus, tidak tahu apa keinginan Tuhan. Kamu berjalan dengan Kristus tapi tidak tahu apa janji Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana ketika sakit, apa janji Allah? Bagaimana dalam kekelaman, apa janji Allah dalam kehidupanmu? Kita gak belajar. Lalu kita menyebut kita murid Kristus. Enggak gitu saudara. Yuk beneran, ketika kita dipanggil Tuhan, kita cari Tuhan. Kita tahu janji-janji Tuhan. Lalu ketika kita berada dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita memang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Semua seperti Abraham. An ordinary man, orang yang biasa saja. Allah yang setia. Allah yang tekun dengan hidup kita. Allah yang bekerja. Bukan kita. Mungkin yang bisa kita kerjakan seperti perempuan yang berdosa tadi. Nangis di hadapan Tuhan. Dan menghampiri Tuhan. Bahkan di ayat itu tidak dikatakan apa maunya perempuan itu. Kita tidak tahu apa maunya perempuan itu. Ampuni aku enggak, dia enggak bilang itu. Dia pokoknya Tuhan, pokoknya saya udah tahu deh. Engkau tahu semua masalah hidupku. Mungkin kita hanya bisa lakukan seperti itu pada saat ini di hadapan Tuhan. Mari kiranya kelahiran Ishak kita maknai begitu dalam, begitu luar biasa. Kita begitu mendapatkan banyak sekali berkat di dalam ayat itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita mendengar sebuah pujian, nanti Saudara Isti akan nyanyikan buat kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari.
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Betapa dalam Kau Tuhan, dan betapa dalam. Amin. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Janjimu seperti pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami imani Tuhan, bahwa Allah yang setia pada kami, bahwa Allah yang benar, bahwa Allah yang tekun kepada kami Tuhan. Karena janji-Mu, karena kebenaran-Mu Tuhan, yang Engkau akan genapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman ini jadi sesuatu yang menguatkan kami, yang menegur kami, melembutkan hati kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Ishak itu Tuhan. Terima kasih kami menjadi bagian, jadi anak-anaknya Abraham Tuhan, di dalam Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menegaskan pada kita semua bahwa janji Tuhan selalu dapat kita menikmati janji Tuhan dan selalu tepat pada waktunya. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita sama-sama menerima perjamuan kudus, roti dan anggur, dan kita memakannya bersama-sama, saya mau katakan pada saudara bahwa apa yang kita semua lakukan, yaitu doa dan puasa secara korporat 3 hari berturut-turut sebelum kita makan dan minum. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa itu bukan syarat. Itu bukan syarat untuk menerima perjamuan kudus. Bukan syarat saudara. Itu adalah kebersamaan kita semua untuk berdoa, baik untuk gereja Tuhan, gereja Rehobot yang kita kasihi bersama, untuk bangsa dan negara, dan untuk keluarga kita masing-masing. Jadi bukan syarat. Syaratnya untuk saudara boleh menerima perjamuan kudus adalah, selain saudara sudah beriman, adalah saudara sudah dibaptis, sudah menerima baptisan air. Tapi doa dan puasa secara korporat 3 hari sebelum perjamuan kudus itu cuma satu waktu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita dapat doa dan puasa bersama-sama. Lalu saya mau tanya pada saudara, siapa yang saudara kali ini sebelum perjamuan kudus ini
doa dan puasa bersama-sama di rumah masing-masing selama 3 hari. Coba saudara angkat tangan saudara. Nggak usah malu-malu saudara. Ada. Mungkin saudara lupa sekarang. Boleh aja. Tentu sangat diharapkan bulan depan pada waktu pertanyaan ini sampai kepada saudara. Saudara sekian semua yang hadir dapat doa puasa di rumah masing-masing. Saya sesekali juga lupa saudara. Hari Kamis waktu mau puasa selalu suka diingatkan oleh Ibu Gembala, hari ini puasa ya. Oh iya. Dan kita puasa, doa puasa bersama-sama. Nah saudara, penting untuk doa puasa bersama-sama. Di dalam satu keluarga, suami istri bisa doa puasa bersama-sama. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik, jadi saudara, kita tahu bersama-sama bahwa Perjamuan Kudus adalah satu kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Siapa kita? Siapa saudara? Kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi karena Dia, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mati atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, setelah itu kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, kenapa setiap kali mau perjamuan kudus selalu diumumkan supaya kita semua mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan pesta yang kudus. Kalau kita dapat undangan saja untuk pesta, kita mikir mau pakai baju apa, mau pakai pakaian apa. Ini saudara, undangan dari Tuhan sendiri untuk masuk dalam
perjamuan kudusnya. Sebab itu selalu saya anjurkan untuk kita mempersiapkan diri di rumah. Berdoa supaya pada saat kita menerima perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyi satu gor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati ala dosaku. Saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang dalam perjamuan kudus-Mu. Satu kesempatan yang indah, kami boleh merenungkan kembali akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Janji Tuhan untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal, untuk kami semua orang yang tidak layak menerima itu semua. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau masuk dalam perjamuan yang kudus, perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk undangan ini. Terima kasih kami boleh datang bersama-sama untuk menikmati, untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Sebab itu mari Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, ampuni segala dosa kami, supaya apa yang kami lakukan sekarang ini itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Sudah mendengar ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita di sana. Ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semua dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya semua penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, samanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
Mari saudara angkat cawan anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitam dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus, dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Yesus. Mari saudara, tidak ada mulut yang tertutup, kita mengucap syukur pada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa, orang yang patut dihukum. Tapi Engkau sudah datang dalam dunia ini, sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami penuh dengan ucapan syukur, dan dimanapun kami berada, hanya ucapan syukurlah yang dapat kami katakan melalui mulut kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami, dan kami percaya kami datang dengan sakit, penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami pulang dan hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu dua hal yang perlu disampaikan adalah kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran core yang dimulai, core lanjutan yang dimulai bulan Maret, mari kita akan belajar bersama-sama kembali. Jadi core lanjutan itu bulan Maret. Kalau saudara yang sudah menyelesaikan sampai mission, maka ada pelajaran yang akan disampaikan juga itu dimulai bulan April. Tapi bagi saudara yang baru selesai membership, baru selesai maturity, baru selesai mission, baru selesai maturity, membership, itu semua akan dimulai bulan November. Bulan Maret. Bulan Maret tuh minggu depan juga sudah bulan Maret ya. Saudara sudah lihat pengumumannya di screen. Dan kita akan belajar bersama-sama untuk lebih dalam lagi mengetahui akan kasih Tuhan yang begitu besar.
dan apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Kedua, kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan dibaptis, yang sekarang sedang mengikuti kelas katekisasi. Saudara-saudara, baptisan air akan diadakan tanggal 2 April. 2 April. Sebab tanggal 7 April itu adalah Jumat Agung. Jadi saudara kita yang sudah dibaptis itu dapat mengikuti perjamuan kudus bersama-sama pada Jumat Agung, ya, pada tanggal 7 April yang akan datang. Jadi baptisan nanti pada tanggal 2 April. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Kau sudah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin memberkati kami masing-masing dalam keluarga kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pelajaran-pelajaran KOR yang akan dimulai lagi bulan Maret minggu depan. Kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air pada tanggal 2 April yang akan datang. Kami berdoa supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa supaya pemerintah dapat mengatasi resesi ekonomi secara global, sehingga Indonesia tidak menjadi negara yang terpuruk dalam dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun ini, untuk tahun-tahun sebelum pemilu, Engkau sediakan tolong supaya semuanya boleh terselenggara dengan baik, dengan tenang, dan siapapun yang akan terpilih itu adalah pilihan Tuhan sendiri untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal dan keselamatan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, kuliah dan sekolah anak-anak kami. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Yang kami dapat melewati minggu yang akan datang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Surga
sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami senang Anda dapat beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Februari kita akan disegarkan firman Tuhan dari Kisah Abraham. Pastikan Anda datang di setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami tunggu kehadiran Anda kembali untuk beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan. Mari kita mulai menilai sebelum firman Tuhan ini selesai, kita mulai menilai. Hidup kita ini sudah menjadi garam, sudah menjadi terang, atau tidak? Harusnya orang bisa lihat bahwa anak Tuhan itu hidupnya benar. Harusnya orang bisa lihat dalam hidup kita bahwa anak Tuhan itu hidupnya adil. Anak Tuhan itu jujur, anak Tuhan itu baik, penuh kasih, sukacita, dan sebagainya. Dengan itu kita bisa membuat orang-orang sekitar kita mencicipi nilai kerajaan Allah. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.